Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang dasar akuntansi. Langsung saja ya, kita mulai. Dasar akuntansi. Pertama ya. Tujuan kita membahas ini adalah 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtiarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Kita lanjut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Ini yang terakhir, 9. Menguraikan rasio kewajiban terhadap ekualitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis perusahaan. Jadi jenis-jenis perusahaan ya. Yang pertama yaitu ada perusahaan manufaktur. Contohnya ada Honda. Honda di sini memiliki produknya yaitu ada mobil dan ada motor. Lanjut, perusahaannya contohnya ya ada Intel, produknya komputer. Seperti yang Anda gunakan saat menonton video ini ya, ada laptop komputer ini. Lanjutnya ada Boeing, pesawat terbang. Di sini ada pesawat terbang. Selanjutnya ada Nike, produknya ada sepatu, ada pakaian olahraga. Mungkin Anda semua ada yang memakai produk ini, produk Nike. Nah, selanjutnya ada Coca-Cola. Coca-Cola di sini produknya minuman bersoda. Saya kira Anda semua sudah pernah meminum ini. Selanjutnya ada Sony. Nah, Sony ini produknya meliputi barang-barang elektronik. Contohnya ya HP merek Sony dan lain-lain. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Contoh perusahaannya di sini ada Carrefour. Carrefour ini memiliki produk, contohnya ini barang kebutuhan sehari-hari. Ada Kit Station, produknya mainan. Ada Electronic City, produknya barang-barang elektronik. Ada Lens N, produknya pakaian. Dan yang terakhir ada Amazon. Ini sangat terkenal ya. Saat ini menjadi orang kaya nomor 1 di dunia. Produknya ada buku, CD, dan produk-produk lainnya meliputi internet. Saya lanjut. Selanjutnya di sini ada perusahaan jasa. Contohnya ada Disney, produknya hiburan. Saya kira Anda sudah pernah menonton hiburan ini. Ada Garuda Indonesia, transportasi. Ada marketing hotel, produknya yaitu hotel. Ada perusahaan Citylink Bank, produknya yaitu keuangan dan perbankan.
Dan ada Telkomsel, produknya telekomunikasi. Kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Itu ada 3 hal. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang ya. Yang kedua ada persekutuan. Dan yang ketiga ada korporasi atau perseorangan terbatas, atau kita sebut dengan PT. Seringkali kita sebut dengan PT ya. Selanjut, di sini ada perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Ini memiliki 2 hal, yaitu keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya ada ya ini, kemudahan mengatur. Karena ini dimiliki oleh satu orang, jadi mengaturnya sangat mudah karena ada satu pemimpin saja, ada satu pemilik saja. Terus ada biaya pengolahan yang rendah. Nah, karena ini satu orang, jadi biayanya pengolahannya rendah. Nah, ini ada contohnya toko Ani. Nah, tapi juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya sumber daya keuangan yang terbatas ya, dan kewajiban yang tidak terbatas. Nah, ini sumber daya keuangan yang terbatas ya, karena ini dimiliki oleh satu orang, jadi sumbernya cuma dari satu orang ya, karena itulah dikatakan terbatas ya. Selanjutnya di sini ada persekutuan. Persekutuan dimiliki oleh 2 orang atau lebih dari individu. Jadi perusahaan ini dimiliki 2 orang, contohnya ini toko Ani dan Tini. Nah, kalau tadi kan toko Ani saja. Nah, kalau selanjutnya ini ada toko Ani dan toko Tini. Ini juga mempunyai 2, yaitu keunggulan dan kelemahannya. Ada keunggulan dan ada kelemahannya. Keunggulannya yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar. Nah, karena ini 2 orang, jadi modalnya 2 kali lipat. Kalau tadi kan 1 orang, jadi cuma dari 1 orang saja. Kalau ini dari 2 orang, jadi dia lebih banyak dibandingkan dengan perseorangan. Yang kedua, tambah keahlian manajemen. Nah, karena ini ada 2 orang ya, ada 2 otak, jadi pemikirannya ada 2 hal ya, lebih banyak nanti. Tapi dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Nah, sama, memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan. Selanjut, di sini ada korporasi. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Nah, keunggulannya 1, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Nah, dan kelemahannya pengenaan pajak yang ganda. Nah, ini saya terangkat sedikit melalui pemahaman saya. Kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Nah, jadi begini. Misalkan ada sebuah PT manufaktur di sini ya. Nah, terus dia membutuhkan modal lagi. Nah, dia bisa menerbitkan ini saham. Dia menjual sebagian sahamnya kepada orang lain ya, untuk penambahan modal tadi. Gitu. Kelemahannya pengenaan pajak yang ganda. Nah, karena ini sebuah PT, dia harus membayar pajak yang besar, pajak ganda. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan
Saya ulangi, strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuangan, melebihi persaingan sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Kita akan menjelaskan di bagian berikut ya. Nah, di sini ada strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, di sini ada contohnya Lion Air dan air mineral fit. Saya terangkan sedikit. Lion Air adalah sebuah maskapai. Lion Air ini terkenal tiketnya itu sangat murah sekali. Apalagi kalau dibandingkan dengan maskapai lain seperti Garuda Indonesia. Harganya ini sangat jauh sekali. Misalkan ini sangat jauh sekali. Ini bisa jadi setengahnya kalau di PT lain itu. Di maskapai lain harganya 5 juta, di sini bisa setengahnya bisa 2.500.000 ya. Karena sangat murah ini, jadi para konsumen sangat minat sekali untuk menaiki ini, Lion Air. Selanjutnya ada air mineral fit. Di sini juga dia sangat murah sekali. Kalau kita bandingkan dengan merek lain, contohnya Aqua. Nah, kalau merek fit ini dibandingkan dengan merek Aqua, lebih mahal Aqua. Nah, kita semua juga sudah tahu ya. Oke, menurut saya ini bisa dipahami. Kalau begitu saya lanjut. Di sini ada strategi diferensiasi. Nah, berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga umum. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu desain Bian dan Electrofood. Jadi saya contohkan begini. Misalkan ada sebuah produk dia umum, terus ada produk lagi yang memberikan servis lebih baik dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, kita bisa memilih produk itu. Biar Anda yang berminat. Saya lanjutkan. Di sini ada rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambahan bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Kita lanjut. Nah, di sini ada input menjadi proses bisnis, terus menjadi produk atau jasa, dan nilai pelanggan. Saya mengerti ya. Saya lanjut lagi. Pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Jadi ada pihak-pihak yang berkepentingan juga, yaitu proses penyediaan informasi. 1. Mengidentifikasi sifat pihak yang berkepentingan, yaitu ada ini internal dan eksternal. Internalnya seperti pemilik, manajemen, karyawan. Kalau eksternal ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua ini ada menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Saya lanjut ya.
di sini ada proses penyediaan informasi. Nah, ada mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Ada di sini nomor 4, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Di sini ada sistem informasi akuntansi. Jadi ada sistem informasinya juga. Oke, selanjut. Proses penyediaan informasi. Pihak-pihaknya sama juga ya. Ada internal, eksternal, pemilik, eksternalnya ada pemilik, manajemen, dan karyawan. Eksternal ada pelanggan, kreditor, pemerintah. 5. Menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi ya. Sini ada terinformasi lagi. Lanjut, etika bisnis. Jadi kita kalau ingin berbisnis, kita juga harus mempunyai etika. Oke. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersikaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Oke, bisa dipahami ya. Selanjut, profesi akuntansi ada 2 ya. Nah, yaitu akuntansi yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntansi swasta. Ada lagi akuntansi dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntansi publik ya. Jadi ada 2 di sini, akuntansi swasta dan akuntansi publik. Selanjut, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat sebagai prinsip dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. 3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satu mata uang. Ya, kalau di sini kita rupiah ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Anda sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya juga minta maaf karena ini video saya yang pertama. Bila ada ucapan atau video saya yang kurang menarik, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.